Assalamualaikum, kami dari kelompok 4, peserta Latsar CPNS Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tahun 2021. Saya Ade Pratiwi dan rekan saya Yunita. Kali ini kami akan membahas tentang instansi yang menerapkan dan tidak menerapkan prinsip rule of government dengan pengampu Ibu Musfarita Afiani, SEMM. Sebelumnya, mari kita saksikan kasus berikut. Pencopotan Kepala Puskesmas Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dilakukan oleh Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan. Buntut dari penolakan petugas puskesmas ketika seorang warga bernama Farida hendak berobat menggunakan BPJS. Diketahui penolakan tersebut dilakukan petugas lantaran fasilitas kesehatan Farida yang terdaftar di BPJS berada di Puskesmas Ratu Agung, bukan di Puskesmas Beringin Raya. Sementara itu, Farida menceritakan penolakan yang menimpanya pada hari Jumat kemarin saat itu ia yang sudah 3 hari menderita diare membutuhkan pengobatan segera. Namun saat tiba di puskesmas, petugas menolak dengan alasan vaskes yang tidak sesuai. Farida yang ingin berobat menggunakan layanan pasien umum juga mendapatkan penolakan petugas. Dan usai dicopot dari jabatannya, Mardiah mengakui kesalahan petugas dan dirinya. Ia pun meminta maaf kepada masyarakat dan menerima konsekuensi pencopotan dirinya dari Kepala Puskesmas. Mendatangkan kebahagiaan bagi warga. Nah, oleh karena itu, ya, kalaupun nanti misalnya BPJS-nya nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau nggak bisa, kami mau umum aja, bayar-bayar. Katanya umum itu nggak bisa kalau udah punya BPJS. Iya Pak, siapa? Eko Pak, siapa? Memohon maaf atas pelayanan mungkin pelayanan kami yang kurang baik. Untuk kedepannya kami akan memberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan prima dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Isu tidak tersedianya standar operasional yang jelas dalam pelayanan dan pasien ditolak oleh puskesmas. Pelayanan BPJS Kesehatan. Penyebabnya dari segi metode, yang pertama tidak adanya standar operasional pelayanan, yang kedua alur pelayanan yang berubah-ubah. Penyebab selanjutnya adalah manusia. Yang pertama, tidak paham tentang alur BPJS. Yang kedua, tidak mau repot berobat di paskes terdekat. Yang ketiga, tidak adanya empati petugas terhadap pasien. Yang keempat, pasien merasa butuh pengobatan segera. Penyebab selanjutnya adalah material, yaitu fasilitas kesehatan yang tidak terdaftar. Penyebab dari segi lingkungan, yang pertama, paskes tempat pasien terdaftar sulit dijangkau. Yang kedua, tidak adanya penjelasan kepada pasien tentang alur. Yang ketiga, kebiasaan paskes yang menolak pasien. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 dalam kontrak perjanjian kerjasama fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan BPJS Kesehatan, yang isinya bahwa fasilitas kesehatan sudah berkomitmen memberikan pelayanan kepada peserta yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan tersebut paling banyak 3 kali kunjungan. Dan fasilitas kesehatan juga tidak dibenarkan memungut biaya bagi peserta yang terdaftar. Solusi lain adalah memberikan sanksi bagi fasilitas kesehatan yang melanggar. Dari segi manusia, kita harus memberikan sosialisasi dan penjelasan tentang alur pelayanan dan bagaimana penggunaan BPJS di fasilitas kesehatan. Yang kedua, kita harus memberikan pelatihan kepada petugas tentang alur pelayanan BPJS. Dan yang ketiga, menanamkan rasa empati petugas terhadap pasien. Dari segi metode, kita harus menerapkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang kontrak perjanjian kerjasama dengan BPJS. Kemudian kita juga harus membuat SOP pelayanan BPJS di puskesmas dan harus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dari segi material, kita juga harus melayani pasien sesuai dengan peraturan. Dari segi lingkungan, kita menganjurkan pasien untuk pindah fasilitas kesehatan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan perangkat desa untuk memahami alur pelayanan.
Kenapa solusi tersebut harus dilakukan? Agar dapat memberikan pelayanan maksimal dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tentang pasien yang menggunakan BPJS. Berikut adalah contoh instansi yang menerapkan prinsip whole of government. Masih menyaksikan CNN Indonesia News Report, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memiliki mal pelayanan publik yang resmi beroperasi pada 13 Oktober yang lalu. Mal pelayanan publik adalah gedung tempat melayani berbagai perizinan dengan tujuan memberi kemudahan kepada masyarakat. Mal ini dibentuk atas kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diresmikan pada 12 Oktober yang lalu dan mulai beroperasi pada 13 Oktober 2017. Seperti halnya mal, gedung pelayanan ini terdiri atas 12 lantai dan mal ini menyediakan 328 jenis layanan, yakni 269 berasal dari Pemprov DKI dan 59 layanan dari kementerian ataupun lembaga yang lain. Dan untuk mengetahui ada pelayanan apa saja di Mall Pelayanan Publik ini, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Nova Naya Antaka di sana. Naya, jadi secara lebih detail lagi, ada apa saja sebenarnya pelayanan publik yang dihadirkan di Mall Pelayanan Publik milik Pemprov DKI Jakarta ini? Ya, benar sekali Renhat. Mall Pelayanan Publik ini merupakan gagasan dari Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Republik Indonesia beserta unit-unit pelayanan kementerian dan lembaga lainnya, di mana di sini terdapat 328 layanan terdiri dari 259 dari Pemprov DKI Jakarta dan 59 dari kementerian atau lembaga lainnya. Di antaranya di sini ada 12 lantai. 12 lantai di mana lantai 1 dan 3 diperuntukkan untuk berbagai macam pelayanan. Di lantai 1 ini sendiri dikhususkan untuk pelayanan Pemprov DKI Jakarta, yaitu untuk pelayanan dari aktivitas izin usaha, kemudian aktivitas tata ruang kota, di mana di sini masyarakat atau warga dapat diberikan layanan untuk mengurus misalnya izin mendirikan bangunan, kemudian izin membangun usaha, kemudian izin pengenalan impor dan lainnya. Kemudian di lantai kedua ini diperuntukkan untuk warga yang ingin berkonsultasi terkait ingin mendirikan usaha, kemudian tentang penanaman modal, karena di lantai 2 sendiri ada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan juga perbankan. Dan jika warga yang bosan atau membawa anaknya juga bisa bermain di lantai 2 sendiri, karena di lantai 2 disediakan tempat bermain anak dan juga ruang menyusui ibu. Kemudian di lantai 3 sendiri ini merupakan bagian pelayanan yang diberikan oleh kementerian dan lembaga lainnya seperti masyarakat di atas. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.